Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kebahagiaan dan kesenangan hanya patut kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit bumi, kemudian menciptakan gunung, laut, kemudian sungai-sungai, angin, pepohonan dan lain-lain bintang-bintang yang gemerlapan. Salawat beserta salam tak lupa dan tak henti-hentinya selalu kita sanjung sajikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dalam keadaan hari raya Idul Fitri, di mana kesenangan, kebahagiaan ketika berkumpul dengan sanak keluarga ada sesuatu yang sangat tak ternilai harganya. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibayar dengan harta, bahkan tidak bisa didapatkan dengan usaha apapun, kecuali kita berkumpul dan bertatap muka saling bersilaturahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 30 hari kita menjalani fase di bulan Ramadan ini, di mana kita dituntut, dicoba dan diberikan kesempatan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Adapun hamba-hamba yang bertakwa ini ada 5 macam nasihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Utsman bin Affan adalah salah satu di antara khalifah yang telah meneruskan perjuangan tongkat estafet kenabian Nabi. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita telah melewati fase bulan Ramadan ini, untuk menjadi takwa, yang pertama kali kita dituntut untuk bisa dan senantiasa bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bukankah ada pepatah mengatakan bahwasanya sebaik apapun pekerjaan kita, ketika kita berteman dengan orang yang jahat, meskipun kita tidak melakukan pekerjaan tersebut, maka ketika orang tersebut ditangkap, ketika orang tersebut didapati dalam keadaan melakukan kesalahan, maka kita pun akan diikut sertakan. Ibaratnya ketika kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka meskipun kita bukan penjual minyak wangi, maka wanginya itu akan keciprat kepada kita.
Sebaliknya juga, ketika kita berteman dengan orang pandai besi, meskipun kita tidak melakukan olahan besi ataupun menciptakan sebuah produksi, tetapi ketika kita sudah berada di pandai besi tersebut, maka ciprakan wangi atau ciprakan bau besi itu pasti ada di badan kita. Begitu juga ketika kita sudah menjalani Ramadan 30 hari ini, ketakwaan kita tentunya harus kita tingkatkan, harus kita upayakan dan kita maksimalkan. Bagaimana kita bisa beribadah, bagaimana kita melakukan salat berjamaah, yaitu kita harus menyertai dengan orang-orang yang saleh. Karena orang-orang yang saleh ini tentunya dia sudah menjaga dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia sudah menjaga dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, bagaimana Allah menjadikan dunia ini hanya sebagai ujian. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan artinya, dan tidaklah dijadikan dunia ini hanya sebagai sebuah cerita gunda gurau dan membuat kelalaian kepada kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita, baik itu laki-laki, perempuan, remaja, anak-anak dan orang tua, untuk bisa menikmati hidup sebesar mungkin. Tetapi ketika kita sudah menikmati kenikmatan hidup itu, tentunya ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kaya, Allah mengujikan kita dengan harta. Apakah kita mau dan mampu untuk bersedekah? Ketika Allah menjadikan kita miskin, apakah kita mampu menegakkan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan menganggap bahwasanya ketika kita sudah miskin, kita tidak dipeduli oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diberikan miskin ini karena Allah tidak sayang kepada kita. Nasihat yang ketiga yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, ketika agama diberikan kepada kita, maka inilah anugerah yang sangat terbesar yang diberikan kepada kita. Contohnya saja, ketika kita sudah melewati 30 hari di bulan Ramadan ini, apa yang kita dapatkan? Tentunya keimanan, ketakwaan, keikhlasan, dan segala bentuk amal saleh yang kita lakukan itu hanyalah kita mentujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Lalu dengan agama inilah mengantarkan kita kepada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, ketika kita punya agama, dengan agama inilah yang mengantarkan kita untuk bisa berbuat baik sebaik mungkin. Kalau kita lihat di bulan Ramadan, kita bisa bersedekah. Di bulan Ramadan kita bisa bertadarus. Ketika di bulan Ramadan kita bisa meluangkan waktu untuk melakukan salat berjamaah. Bukankah itu adalah sebuah anugerah yang sangat terbesar yang diberikan agama kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang keempat, bagaimana orang-orang yang bertakwa ini selalu menjaga asupan makanannya. Dengan kata lain, perut yang dimiliki oleh setiap umat manusia itu harus dijaga dengan makanan yang halal. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka api neraka lebih utama untuk membakar jiwa kita. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kalau hari ini kita tidak melakukan upaya bahwasanya ketika kita sudah bergelimang dengan dosa, ketika kita sudah melakukan perbuatan maksiat, bahkan kita mengkonsumsi makanan yang kita dapatkan itu secara haram, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, bertaubat, dan bahkan memberikan keikhlasan harta kita untuk mensucikan apa yang sudah kita lakukan itu sebenar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja ketika kita mengkonsumsi makanan haram, ketika kita bersedekah, melakukan zakat fitrah,
memberikan santunan itu menjadi sebuah pengurai dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nasihat yang terakhir adalah bagaimana ketika orang-orang di dunia ini ketika melihat dia sudah terhindar dari dosa, maka kita harus cemas dan bersedih bahwasanya kita masih bergelimang dengan dosa. Karena ada sebuah perkataan sahabat Nabi, ketika pintu langit diketuk, maka terdengarlah suara bahwasanya semua penduduk bumi ini akan diampuni dosanya kecuali satu. Maka kita harus berhusnuzon, maka kita harus menganggap diri kita bahwasanya sayalah orang yang belum dibersihkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah mengetahui saban hari kita berdosa, saban hari kita punya kesalahan-kesalahan, tentunya dengan istighfar, dengan melakukan amal saleh dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, kita maksimalkan seoptimal mungkin, maka itulah salah satu di antara tanda-tanda orang yang takwa yang telah melewati 30 hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini menjadi pengingat dan tazkirah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.